Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Irfan Setiwanjaya. Di sini saya akan mempresentasikan ya modul 11.1 gitu. Oke, mari kita mulai ya. Pertama-tama kita mulai dulu gitu kan dengan analogi sederhana gitu kan. Kalau semisal kita mau ngirim paket gitu kan, kita pasti butuh itu kan apa yang namanya jalan dan nomor rumah. Nah, di dunia jaringan komputer, alamat IP versi 4 ini itu persis seperti itu gitu. Jadi sebuah IP address panjang 32 bit itu selalu dibagi menjadi dua bagian gitu. Nah, yang pertama itu ada network portion ya atau porsi jaringan. Nah, ini ibarat tuh nama jalan lah. Bagian ini menunjukkan jaringan mana komputer kita berada. Lalu yang kedua ada host portion atau porsi host. Ini ibarat nomor rumah gitu. Jadi bagian ini tuh adalah identitas unik gitu kan. Perangkat kita di dalam jalan tersebut gitu. Oke. eh, jadi pertanyaannya gitu kan, bagaimana sih router dan komputer itu tahu gitu kan sampai titik mana gitu dia eh, batas jalannya gitu kan, di mana mulai nomor rumahnya gitu kan. Nah, jawabannya itu ya di subnet masnya gitu kan. Jadi subnet mas ini bentuknya mirip seperti IP address itu, seperti 255.255.0 ini ya. Nah, jadi tugasnya cuma satu, yaitu menjadi pemisah gitu kan. Angka 255 ini akan memberitahu komputer gitu bahwa ini adalah bagian network, sedangkan angka 0 itu untuk memberitahu ini adalah bagian hostnya gitu. Ya, dan ada prefix ya. Panjang awalan itu prefix bahasa Inggris. Oke, tapi kan kalau misalnya subnet itu 255 gitu kan, daripada nulis 255.525 gitu berulang kali gitu, tentu bakal melelahkan gitu kan. Karena itu para engineer itu punya jalan pintas yang disebut sebagai prefix prefix length atau juga notasi slash gitu kan, garis miring gitu istilahnya. Eh, jadi alih-alih menulis subnet yang panjang gitu, kita cukup menulis garis miring 24 atau garis miring berapa gitu kan. Ini artinya angka 24 itu biner satu di dalam subnet mas kita itu jauh lebih simple dan efisien untuk ditulis gitu kan. Bukan jaringan logika ya. Oke, 14 empat. Lalu gimana sih sebenarnya proses di dalam otak komputer gitu kan? Jadi komputer itu nggak melihat angka desimal ya, mereka tuh cuma melihat angka biner gitu kan, yaitu satu dan 0 gitu. Untuk menemukan di mana network address kita atau komputer melakukan operasi matematika biner yang disebut logical AND gitu. Jadi konsepnya itu sangat mudah gitu kan. Komputer menumpuk IP address dan subnet mask. Nah, jika angka satu bertemu dengan satu, hasilnya adalah satu. Sisanya pasti nol. Nah, jadi hasil dari perhitungan ini adalah network address. Maka atau juga alamat dasar jaringan tersebut. Gitu kan. Terus alamat share. Oke, jadi dalam satu jaringan atau satu jalan tadi ada tiga jenis ya alamat yang harus kita ketahui, yaitu yang pertama ada network address. Nah, ini adalah identitas dari jaringan itu sendiri. Ibarat nama komplek perumahan gitulah.
Jadi alamat ini tidak bisa diberikan kepada laptop atau HP gitu kan. Lalu ada host address. Nah, ini adalah nomor rumah gitu kan yang bisa kita pakai. Alamat inilah yang dipasang di smartphone, laptop ataupun server gitu kan. Lalu ada broadcast ya. Jadi ini ibarat toa gitu atau pengeras suara di pos satpam. Kalau data dikirim ke alamat, ini semua perangkat di jaringan itu akan menerimanya gitu kan. Oke, oke, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caherindya Rafeti. Hari ini saya akan membuat video presentasi untuk kelompok di bagian 11.2. Jadi di sini ada IPv4 unicast, siaran dan multicast. Nah, di bagian 11.2.1 unicast ini dalam topik sebelumnya itu kita akan belajar tentang struktur alamat IPv4. Nah, masing-masing itu memiliki bagian jaringan dan bagian host. Jadi ada berbagai cara untuk mengirim paket dari perangkat sumber dan transmisi yang berbeda ini mengaruhi alamat IPv4 tujuan. Di sini ada router, switch, PC, laptop sama server. Di sini ada 11.2.2 siaran. Ya, ini transmisi siaran mengacu pada perangkat yang mengirim pesan ke semua perangkat di jaringan dalam komunikasi satu ke semua. Jadi paket siaran memiliki alamat IP tujuan dengan semua 1 detik di bagian host atau 32 bit. Nah, di sini paket siaran harus diproses oleh semua perangkat di domain siaran yang sama. Jadi domain siaran yang sama itu mengidentifikasi semua host di segmen jaringan yang sama. Jadi siaran dapat diarahkan atau dibatasi. Siaran terarah dikirim ke semua host di jaringan tertentu. Nih, misalnya host di jaringan 172.116.4 1/24, jadi tujuannya ke 255 ya. Kemudian di sini ada 11.2.3 yaitu multicast. Jadi transmisi multicast yang mengurangi lalu lintas dengan mengizinkan host mengirim satu paket ke sekumpulan host terpilih yang berlangganan grup multicast. Jadi paket multicast adalah paket dengan alamat IP tujuan yang merupakan alamat multicast. IPv4 telah memesan alamat 224.0.0.0 hingga 239.255 dan seterusnya sehingga rentang multicast. Jadi host yang menerima paket multicast itu disebut client multicast. Client multicast menggunakan layanan yang diminta oleh program klien untuk berlangganan grup multicast. Jadi setiap grup multicast diwakili oleh satu alamat tujuan multicast IPv4 ketika host IPv4 berlangganan grup multicast. Ini ada protokol ProChain seperti OSPF benar kan ya, menggunakan transmisi multicast. Misalnya router yang diaktifkan dengan OSPF berkomunikasi satu sama lain menggunakan alamat multicast OSPF yang dicadangkan 224005. Hanya perangkat yang diaktifkan dengan OSPF yang akan memproses paket ini dengan 224.0.0.5 sebagai alamat IPv4 tujuan. Semua perangkat lain akan mengabaikan pangkat ini. Ini ada router sumbernya 172.16.4 tujuannya ke 244.10.10.5. Ini ada switch, di sini ada PC2, laptop dan satunya server ya mungkin ya. Nah, di sini ada aktivitas unicast siaran atau multicast. Jadi petunjuk ini klik mulai untuk memilih alamat IP tujuan. Nah, selanjutnya klik host atau host akan menerima paket berdasarkan jenis alamat unicast siaran atau multicast. Klik periksa untuk memeriksa jawaban Anda. Nah, ini tuh memasukkan alamat IP tujuan ya untuk dari host sumber di PC pertamanya. Ini bisa dikerjain juga ya. Tapi mungkin segitu saja penjelasan singkat saya. Mungkin lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajina Mustafa. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh kawan saya yaitu 11.3. Jadi di 11.3 ini adalah materi tentang jenis-jenis alamat IPv4. Jadi yang di 11.3.1 adalah membahas tentang
alamat IPv4 public dan privat. Jadi sama seperti ada berbagai cara untuk mengirimkan paket IPv4 ini. Ada juga berbagai jenis alamat IPv4. Beberapa alamat IPv4 tidak dapat digunakan untuk terhubung ke internet, dan lainnya secara khusus dialokasikan untuk peruteran ke internet. Jadi beberapa IPv4 ini digunakan untuk memverifikasi koneksi dan yang lainnya ditetapkan sendiri. Jadi sebagai administrator jaringan, kita pada akhirnya akan sangat familiar dengan jenis-jenis alamat IPv4 ini. Setidaknya kita harus mengetahui apa itu dan kapan harus menggunakannya. Jadi ada alamat IPv4 public adalah alamat yang dirutekan secara global antar router penyediaan layanan internet atau ISP. Namun, tidak semua alamat IPv4 yang tersedia dapat digunakan di internet. Terdapat blok alamat yang disebut alamat privat yang digunakan oleh sebagian besar organisasi untuk menetapkan alamat IPv4 ke host internal. Dan di sini ada contoh blok alamat pribadi. Alamat jaringan dan awalan, misalnya di sini 10.0.0.0/8. Nah, tentang alamat pribadi itu dari 10.0.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Oke. Jadi ini adalah alamat privat didefinisikan dalam RFC 1918 dan terkadang disebut sebagai ruang alamat RFC 1918. Oke, selanjutnya ada 11.3.2 yaitu perutaan ke internet. Jadi sebagian besar jaringan internal mulai dari perusahaan besar hingga jaringan rumahan itu menggunakan alamat IPv4 pribadi untuk mengakses semua perangkat internal, termasuk host dan router. Tapi alamat pribadi tidak bisa diakses secara global. Di sini ada contoh gambar alamat IPv4 pribadi dan penerjemahan alamat jaringan. Jadi paket ini memiliki alamat IPv4 yang merupakan alamat privat. Terus nanti akan diterjemahkan ke alamat IPv4 public menggunakan NAT. Jadi sebelum ISP dapat meneruskan paket ini, ISP harus menerjemahkan alamat IPv4 sumber yang merupakan alamat privat ke alamat IPv4 public menggunakan Network Address Translation atau NAT. Jadi di sini NAT itu digunakan untuk menerjemahkan antara alamat IPv4 privat dan alamat IPv4 public. Ini biasanya dilakukan pada router yang menghubungkan jaringan internal ke jaringan ISP. Alamat IPv4 privat di intranet organisasi akan diterjemahkan ke alamat IPv4 publik sebelum dirutekan ke internet. Jadi di sini ada catatan, yaitu meskipun perangkat dengan alamat IPv4 pribadi tidak dapat diakses langsung dari perangkat lain melalui internet, IETF tidak menganggap alamat IPv4 pribadi atau NAT sebagai langkah keamanan yang efektif. Di organisasi yang memiliki sumber daya yang tersedia di internet seperti server web, akan pasti dia bakal memiliki alamat IPv4 public seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Oke, jadi bagian jaringan ini dikenal sebagai DMZ atau zona demilitarisasi. Jadi router pada gambar ini tidak hanya melakukan routing tetapi juga melakukan NAT dan NAT dan bertindak sebagai firewall untuk keamanan. Jadi ada catatan lagi di sini, alamat IPv4 privat umumnya digunakan untuk tujuan pendidikan sebagai pengganti alamat IPv4 publik yang kemungkinan besar milik suatu organisasi. Jadi di sini ada instruksi.
putuskan untuk meneruskan atau memblokir setiap alamat IP bergantung apakah atau pribadi jaringan lokal kecil. Klik mulai untuk jadi ini adalah meneruskan atau memblokir. Jadi di sini ada simulasi gitu, apakah ini mau diblokir apa enggak gitu. Nah, kalau lulus dia akan masuk. Kalau dia bisa lulus dia bakal masuk, kalau nggak bisa lulus dia bakal nggak masuk, bakal pengurangan poin. Nah, coba ini kita blokir ya. Aduh. Pokoknya seperti itulah kurang lebih. Nah, lalu lanjut ke 11.3.4. Jadi alamat IPv4 penggunaan khusus. Jadi terdapat beberapa alamat tertentu seperti alamat jaringan dan alamat siaran yang tidak dapat diberikan kepada host. Terdapat juga alamat khusus yang dapat diberikan kepada host tetapi dengan batasan tentang bagaimana host tersebut dapat berinteraksi di dalam jaringan. Jadi di sini ada alamat loopback. Alamat loopback itu contohnya ada 127.0.0.0/8 atau 127.0.0.1 hingga 2.255.255.254 atau lebih umum diidentifikasi hanya sebagai 127.0.0.1. Jadi ini adalah alamat khusus yang digunakan oleh host untuk mengarahkan lalu lintas ke dirinya sendiri. Jadi misalnya alamat ini dapat digunakan pada host untuk menguji apakah konfigurasi TCP atau IP berfungsi seperti ditunjukkan pada gambar ini. Jadi di sini dia melakukan ping ke antarmuka loopback seperti di sini ada ping 127.0.0.1, maka dia akan menampilkan kalau dia connect itu bakal reply, kalau misalnya dia nggak connect dia bakal RTO. Terus ada alamat link lokal. Di sini alamat link lokal itu satu atau lebih dikenal alamat sebagai alamat automatic private IP addressing atau APIPA atau alamat yang ditetapkan sendiri. Alamat ini digunakan oleh klien DHCP Windows untuk melakukan konfigurasi sendiri jika tidak ada server DHCP yang tersedia. Lalu lanjut ke 11.3.5 pengalamatan kelas warisan. Jadi pada tahun 1981 alamat IPv4 ditetapkan menggunakan pengalamatan kelas seperti yang didefinisikan dalam RFC 790. Jadi nomor yang ditetapkan pelanggan dialokasikan alamat jaringan berdasarkan salah satu dari 3 kelas A, B, atau C. RFC membagi rentang unicast ke dalam kelas spesifik tersebut. Jadi di kelas A ini dari 0 sampai 127 yang dirancang untuk mendukung jaringan yang sangat besar dengan lebih dari 16 juta alamat host. Kelas A menggunakan awalan /8 tetap dengan oktet pertama untuk menunjukkan alamat jaringan dan 3 oktet sisanya untuk alamat host. Lalu yang kelas B ini dari 128.0.0.0 sampai 191.255.0.0/16. Dia dirancang untuk mendukung kebutuhan jaringan berukuran sedang hingga besar dengan hingga sekitar 65.000 alamat host. Kelas B menggunakan awalan tetap 6/16 dengan 2 oktet urutan tinggi untuk menunjukkan alamat jaringan dan 2 oktet sisanya untuk alamat host. Lalu yang kelas C dari 192.0.0.0/24 sampai 223.255.255.0/24. Dia dirancang, yang kelas C ini dirancang untuk mendukung jaringan kecil dengan maksimum 254 host. Kelas C menggunakan awalan 2/24 tetap dengan 3 oktet pertama untuk menunjukkan jaringan dan oktet sisanya untuk alamat host. Jadi pada saat itu dengan jumlah komputer yang menggunakan internet masih terbatas,
pengalamatan kelas atau class full addressing merupakan cara efektif yang untuk mengalokasikan alamat seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Jaringan kelas A dan B memiliki jumlah alamat host yang sangat besar, sedangkan C memiliki sangat sedikit. Jaringan kelas A mencakup 50% dari jaringan IPv4. Hal ini menyebabkan sebagian besar alamat IPv4 yang tidak tersedia tidak terpakai. Lalu pada pertengahan tahun 1990-an, dengan diperkenalkannya World Wide Web atau WWW, pengalamatan berbasis kelas atau classful addressing dihentikan penggunaannya untuk mengalokasikan ruang alamat IPv4 yang terbatas secara lebih efisien. Alokasi alamat berbasis kelas digantikan dengan pengalamatan tanpa kelas atau classless addressing yang digunakan hingga saat ini. Oke, selanjutnya ada 11.3.6 yaitu penugasan alamat IP. Alamat IPv4 publik adalah alamat yang dirutekan secara global melalui internet. Dan alamat IPv4 itu V4 publik itu harus unik. Alamat IPv4 dan IPv6 dikelola oleh Internet Assignment Number Authority atau IANA. IANA mengelola dan mengalokasikan blok alamat IP ke Regional Internet Registries atau RIR. Kelima RIR itu tersebut ditunjukkan pada gambar. Jadi RIR itu ini ya, ada ARIN, ada RIPE, NCC, ada APNIC, ada AFRINIC, ada LACNIC. Yang AFRINIC ini untuk Afrika, yang APNIC ini untuk Asia, yang RIPE ini untuk Eropa. ARIN ini buat apa ya ARIN ini? ARIN ini buat Amerika. Terus LACNIC ini buat Amerika Latin. Ya pokoknya gitu. Jadi RIR ini bertanggung jawab untuk mengalokasikan alamat IP kepada ISP yang menyediakan blok alamat IPv4 kepada organisasi dan ISP yang lebih kecil. Jadi organisasi juga dapat memperoleh alamat mereka langsung dari RIR. Jadi mungkin sekian aja penjelasan dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan kawan saya. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Aldi Halim. Jadi kali ini saya akan melanjutkan untuk presentasi bagian saya 11.4. Ini kita masuk ke modul 11 tentang pengamatan IP versi 4. Jadi di sini kita masuk ke IP 11.4, materi 11.4 tentang segmentasi jaringan. Ini di sini ada domain siaran dan segmentasi. Jadi pernah nggak sih kalian itu menerima email yang ditujukan kepada setiap orang di kantor atau sekolah? Ini merupakan email siaran ya, atau broadcast. Mudah-mudahan itu berisi informasi yang perlu Anda ketahui. Kemudian di LAN Ethernet, perangkat menggunakan siaran Address Resolution Protocol atau ARP untuk menemukan perangkat lain. Jadi ARP itu seperti pencari gitu ya. Kemudian ARP itu mengirimkan layer 2 ke alamat IP versi 4 yang diketahui jaringan lokal untuk menemukan alamat MAC terkait. Perangkat LAN Ethernet juga menemukan perangkat lain menggunakan layanan host bisa memperoleh konfigurasi alamat IP versi 4 menggunakan Dynamic Host Configuration Protocol. Di sini ada gambaran tentang domain siaran segmen ya, atau broadcasting sepertinya. Di sini ada router, ini switch-nya. Di sini ada cloud, internet. Seperti ini untuk gambarnya. Dan jadi router tidak menyebarkan siaran. Ketika router menerima siaran, router tidak meneruskan ke antarmuka lain. Ketika router 1 menerima siaran pada interface gigabit internet 0/0, R1 tidak meneruskan interface lain. Oleh karena itu, setiap interface router terhubung ke domain siaran dan siaran hanya disebarkan dalam domain siaran tertentu. Jadi si broadcastingnya ini hanya disebarkan di domain tertentu ya, tidak semua ke semua. Seperti itu. Kemudian di sini masalah dengan domain siaran besar. Jadi masalahnya itu adalah jaringan menghubungkan banyak host. Masalah dengan domain siaran besar adalah host ini dapat menghasilkan siaran yang berlebihan dan berdampak negatif pada jaringan. Di sini pada gambar LAN 1 menghubungkan 100 pengguna yang dapat menghasilkan jumlah lalu lintas yang siaran yang berlebih. Nah, seperti ini. Jadi kalau penggunanya banyak, benar ya memang banyak.
tapi nantinya itu akan menghambat jalur lalu lintas pengirimannya. Jadi menimbulkan perangkat yang lambat. Nah, jadi seperti jadi lemot ya. Karena yang dikirim itu ada 400 pengguna. Itu nih domain besar nih 400 pengguna. Nah, di sini dalam sini nih itu dia akan menghambat lalu lintasnya seperti yang dijelaskan pada 11.4.2 ini. Seperti itu. Solusinya adalah mengurangi ukuran jaringan untuk membuat domain siaran yang lebih kecil dalam proses yang disebut subnetting. Jadi pada gambar tersebut itu 400 user di LAN 1 dengan alamat 172.19.0.0/16 telah dibagi menjadi dua subnet. Jadi dia lebih yang ini dia lebih efisien ya. Kalau tadi yang 400 pengguna itu benar-benar numpuk banget. Nah, ini dibagi jadi LAN 1, LAN 2. Jadi tidak begitu numpuk banget. Ini untuk troubleshooting ya atau penyelesaian masalahnya ya. Kemudian alasan mengapa mengelompokkan jaringan. Alasannya tadi ya, seperti tadi itu, di sini kan dikelompokin LAN 1, LAN 2 untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dalam jaringan. Mengurangi jumlah perangkat yang terpengaruhi oleh lalu lintasnya seperti itu ya. Dan di sini ada location, subnetis berdasarkan lokasinya. LAN 1 sudah ditentukan ya, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5-nya. Kemudian ini tadi yang subnet berdasarkan grup, ini tadi yang dikelompokkan supaya dia tidak padat lalu lintasnya. Di sini LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Kemudian jenis perangkat. Ya, all host, server, dan all print. Jadi jaringan dapat membuat subnet menggunakan divisi lain yang masuk akal untuk jaringan. Memahami cara melakukan subnet jaringan adalah keterampilan mendasar yang harus dimiliki oleh semua administrator jaringan. Jadi ini penting banget ya untuk kita mengenal namanya subnet ini di program kita ini. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan saya kali ini. Maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya yang kurang. Terima kasih telah mendengarkan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Akbar Betarimani dari kelas 2D menyampaikan materi modul ke-11 di section 1. Iya, section berapa? Bukan section 1, section 5. Nah, di section 5 ini itu bahas tentang subnet and IPv4 network. Singkatnya subnetting. Nah, subnetting itu adalah salah satu skill paling penting dalam administrasi jaringan IPv4. Mungkin terasa rumit di awal, tapi semakin sering latihan akan semakin mudah. Istilahnya kayak learning by doing lah. Nah, yang pertama itu apa sih subnetting itu? Nah, subnetting adalah proses membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Caranya adalah dengan meminjam satu atau lebih bit dari bagian host address untuk dijadikan network bits. Dengan kata lain, kita memperpanjang subnet masknya. Prinsipnya itu sederhana. Semakin banyak bit host yang dipinjam, semakin banyak subnet yang bisa dibuat. Namun, konsekuensinya adalah semakin sedikit host yang bisa ditampung per subnet, jadi ada subnet off antara jumlah subnet dan jumlah host. Nah, bagian kedua, cara paling mudah melakukan subnetting adalah pada octet boundary, yaitu di prefix 8, 16, dan 24. Dengan prefix 8 atau subnet max 255.000, satu network bisa menampung hingga 16 juta lebih host. Dengan prefix 16 atau 255.255.000, kapasitasnya turun menjadi 65.534 host per subnet. Nah, data dengan prefix 24 atau 255.255.000
kapasitasnya menjadi 254 host per subnet. Untuk contoh nyatanya itu kayak ada sebuah perusahaan yang menggunakan alamat private yaitu 10.0.0.0/8. Nah, jadi kalau dibiarin satu subnet itu artinya ada lebih dari 16 juta host di dalam satu broadcast domain. Jelas ini tidak ideal karena terlalu besar dan tidak efisien. Solusinya, perusahaan bisa melakukan subnetting di prefix 16. Hasilnya adalah 256 subnet, masing-masing menampung 65.534 host. Atau bisa juga di prefix 24 menghasilkan 65.536 subnet dengan masing-masing 254 host. Nah, prefix 24 ini paling populer digunakan karena jumlah hostnya wajar dan penghitungannya itu mudah. Selain di octet boundary, kita juga bisa melakukan subnetting di dalam octetnya, yaitu meminjam bit dari posisi di posisi mana aja di octet keempat. Ini memberikan fleksibilitas lebih bagi admin jaringan. Misalnya, dari sebuah jaringan prefix 24, kita bisa membuat variasi subnet sebagai berikut. Kalau meminjam 1 bit, kita dapat prefix 25 dengan 2 subnet dan 126 host per subnet. Lalu meminjam 2 bit menghasilkan prefix 26 dengan 4 subnet dan 62 host. Meminjam 3 bit menghasilkan prefix 27 dengan 8 subnet dan 30 host. Meminjam 4 bit menghasilkan 28 menghasilkan prefix 48 dengan 16 subnet dan 14 host. Meminjam 5 bit menghasilkan 29 menghasilkan prefix 29 dengan 32 subnet dan 6 host, dan yang terakhir meminjam 6 bit menghasilkan prefix 30 dengan 64 subnet namun hanya 2 host per subnet. Pola yang bisa kita ingat di sini itu setiap 1 bit yang dipinjam jumlah subnetnya berlipat 2, tapi jumlah host per subnetnya berkurang setengah. Ada 2 konsep penting yang biasanya dijelaskan melalui video di materi ini. Nah, jadi di section ke-5 di modul 11 ini tuh ada dua video yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah cara membaca subnet mask. Nah, subnet mask itu bekerja dengan menandai bagian mana dari IP address yang merupakan network portion dan mana yang host portion. Bit bernilai 1 menunjukkan network, bit bernilai 0 menunjukkan host. Contohnya prefix 26 dalam biner adalah jadi dalam biner itu kan ada 32. Nah, ada 32 32. Nah, di 24 binernya itu adalah angka 1. Di 8 biner itu angka 1, 8 biner selanjutnya angka 1, dan 8 biner ketiga adalah 1 juga. Lalu 2 biner di 8 biner terakhir itu angka 1-nya. Jadi itu yang namanya prefix 26. Yang dalam desimal ditulis 255, 255, 255, 192. Yang kedua adalah teknik magic number. Untuk mempercepat perhitungan subnet, caranya adalah kurangi nilai oktet terakhir subnet mask dari 256. Contohnya untuk prefix 26
nilai oktet terakhirnya adalah 192. Maka magic numbernya adalah 256 dikurang 192 sama dengan 64. Artinya blok subnet melompat setiap 64 alamat. Jadi 0, 64, 128, dan 192. Teknik ini sangat membantu saat menghitung subnet secara cepat tanpa perlu konversi biner. Nah, sebagai kesimpulannya, subnetting ini dilakukan dengan meminjam bit host untuk dijadikan network bits. Nah, semakin banyak bit dipinjam, semakin banyak subnet, tapi semakin sedikit host per subnetnya. Nah, subnetting paling mudah dilakukan di octet boundary, yaitu prefix 8, 16, dan 24. Untuk kebutuhan yang lebih spesifik, kita bisa pakai subnet di dalam octet menggunakan prefix 25 hingga 30, dan teknik magic number bisa digunakan untuk mempercepat perhitungan. Sekian untuk penyampaian saya di modul 11 section kelima. Mungkin itu saja. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf karena ini hasil rangkuman saya sendiri. Ya, mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krasela Ramadewi dari kelas TRI 2D dengan NPM 2578293. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi pada bagian 11.6 mengenai subnet /16 dan /8. Jadi pada materi ini kita akan membahas cara melakukan subnetting pada jaringan dengan prefix besar, yaitu /16 dan /8. Nah, subnetting ini digunakan untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil agar pengelolaan IP address menjadi lebih rapi dan efisien. Semakin banyak bit host yang dipinjam untuk subnet, maka jumlah subnet akan semakin banyak. Namun, jumlah host dalam setiap subnet akan semakin kurang. Nah, di sini pada bagian 11.6.1 mengenai create subnet with a /16 prefix. Pada bagian ini, contoh jaringan yang digunakan adalah 172.16.0.0/16. Prefix /16 berarti 16 bit pertama digunakan sebagai network, sedangkan 16 bit sisanya digunakan sebagai host. Nah, bit host tersebut dipinjam untuk membuat subnet baru, contohnya menjadi /17, maka 1 bit host dipinjam dan menghasilkan 2 subnet. Jika menjadi /24, maka akan menghasilkan 256 subnet dengan 254 host per subnet. Jadi tabel subnetting itu tidak perlu dihafal seluruhnya. Yang penting kita dapat memahami bahwa semakin besar prefix maka jumlah subnetnya bertambah, tetapi jumlah hostnya berkurang. Selanjutnya pada 11.6.2 mengenai create 100 subnet with a /16 prefix. Pada bagian ini dijelaskan perusahaan yang membutuhkan minimal 100 subnet dari jaringan 172.16.0.0/16. Untuk mencari jumlah subnet digunakan rumus yaitu 2 pangkat jumlah bit yang dipinjam. Jika meminjam 6 bit, hasilnya 64 subnet, itu belum cukup untuk meminjam 7 belum cukup. Jadi jika kita meminjam 7 bit, maka hasilnya 128 subnet. Nah, ini sudah cukup untuk kebutuhan 100 subnet. Karena prefix awalnya adalah /16 dan meminjam 7 bit, maka prefix terbarunya menjadi /23. Maka subnet masknya adalah 255.255.254.0. Setiap subnet /23 memiliki 510 host yang dapat digunakan. Jadi contoh subnet pertamanya adalah 172.16.0.0/23 dengan host dari 172.16.0.1 sampai 172.16.1.254 dan broadcast addressnya 172.16.1.255. Nah, di sini pada 11.6.3 mengenai create 1000 subnet with a /8 prefix. Pada bagian ini, contoh yang digunakan adalah ISP kecil yang membutuhkan minimal 1000 subnet. Jaringan yang digunakan adalah 10.0.0.0/8. Prefix /8 berarti 8 bit pertama adalah network, sedangkan 20 bit sisanya adalah host. Untuk membuat minimal 1000 subnet, kita harus meminjam 10 bit karena 2 pangkat 10 sama dengan 1024 subnet. Karena prefix awalnya itu
prefix awalnya /8 lalu meminjam 10 bit, maka prefix barunya menjadi /18. Nah, subnet masknya adalah 255.255.192.0. Sisa host bit adalah 14 bit, sehingga jumlah host per subnet adalah 2 pangkat 14 dikurang 2, yaitu 16.382 host. Contoh subnet pertama adalah 10.0.0.0/18, lalu dengan host dari 10.0.0/1 sampai 10.0.63.254 dan broadcast addressnya yaitu 10.0.63.255. Nah, di sini ada 11.6.64 mengenai video subnet cross multiple octet. Bagian ini dijelaskan subnetting yang melewati beberapa octet. Konsep pentingnya adalah magic number. Jadi magic number adalah nilai kelipatan subnet yang ditentukan dari bit terakhir yang dipinjam pada subnet mask. Misalnya jika bit terakhir berada pada nilai 32, maka subnet akan bertambah dengan kelipatan 32. Contohnya jaringan 10.0.0.0/8 yang menjadi /11 subnet bertambah pada oktet kedua seperti 10.0.0.0 yaitu bertambah menjadi 10.32.0.0 dan bertambah lagi menjadi 10.64.0.0 dan seterusnya. Contoh lainnya, jika ingin kita membuat lebih dari 300 subnet dengan minimal 20.000 host, maka perlu meminjam 9 bit yang hasilnya adalah 512 subnet dengan prefix /17. Jadi subnet masknya menjadi 255.255.128.0 dan magic numbernya adalah 128. Jadi walaupun subnetting melewati beberapa oktet, aturan dasarnya tetap sama, yaitu meminjam bit host, menghitung jumlah subnet dan menghitung jumlah host dan menentukan magic numbernya. Selanjutnya di sini ada di 11.6.5 mengenai calculate the subnet. Pada aktivitas ini kita diminta mengubah subnet mask dalam bentuk desimal ke biner lalu menentukan prefix notationnya. Jadi aktivitas ini melatih membaca subnet mask dalam bentuk desimal, biner, dan prefix. Selanjutnya di 11.6.6 mengenai lab. Pada lab ini kita akan berlatih menghitung subnet IPv4 secara manual. Ada dua bagian utama. Bagian pertama adalah menentukan informasi subnet seperti network address, subnet mask, prefix, jumlah host, dan broadcast address. Nah, bagian keduanya adalah menghitung subnet secara lengkap seperti subnet pertama, subnet berikutnya, first host address-nya, last host address-nya, dan broadcast address-nya. Jadi tujuan dari lab ini agar kita bisa memahami cara menghitung subnet IPv4, bukan hanya menghafal tabel. Dengan latihan ini kita bisa menentukan pembagian IP address yang sesuai dengan kebutuhan jaringan. Mungkin cukup sekian penjelasan pada bagian 11.6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Sarika Putarianti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang berada pada modul 11, yaitu saya akan menjelaskan yang berada pada modul 11.7 subnet untuk memenuhi persyaratan. Langsung saja ke 11.7.1 subnet ruang alamat IPv4 pribadi versus public. Nah, gambar ini menunjukkan perusahaan yang khas. Satu itu internet. Nah, ini adalah bagian internal dari jaringan perusahaan yang dapat diakses di dalam organisasi perangkat di internet menggunakan alamat IPv4 yaitu pribadi. Yang kedua adalah DMS. Ini adalah bagian dari jaringan perusahaan yang berisi sumber daya yang tersedia untuk internet seperti server web. Oke, lanjut di 11.7.2 yaitu meminimalkan alamat IPv4 host yang tidak digunakan dan memaksimalkan subnet.
Untuk memaksimalkan jumlah subnet IPv4 host yang tidak digunakan dan memaksimalkan jumlah subnet yang tersedia, ada dua pertimbangan saat merencanakan subnet: jumlah alamat host yang diperlukan untuk setiap jaringan dan jumlah subnet individu yang diperlukan. Nah, jumlah alamat host yang diperlukan di subnet terbesar akan menentukan berapa banyak bit yang harus tersisa di bagian host. Oke, lanjut, yaitu 11.7.3 contoh subnetting IPv4 yang efisien. Dalam contoh ini, kantor pusat perusahaan telah dialokasikan alamat jaringan publik, yaitu 172.16.0.0/22, yaitu dalam kurung 10 bit host oleh ISP-nya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, akan memberikan 1000 sekitar seginilah intinya alamat host. Topologi yang ditunjukkan pada gambar ini terdiri dari 5 situs, yaitu kantor perusahaan dan 4 lokasi cabang. Setiap situs membutuhkan koneksi internet, dan oleh karena itu 5 koneksi internet ini berarti bahwa organisasi memerlukan 10 subnet dari alamat publik perusahaan 172.16.0.0/22. Subnet terbesar membutuhkan 40 alamat. Ini adalah subnetting to set and ISP. Nah, ini suruh mengisi, skip. Oke. Presentasi saya cukup sampai di sini. Saya, Safa Sarika Putarianti, mohon pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fadila, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang jumlahnya itu titik 7 ya, tadi teman saya di modul 11. Nah, ini di bagian saya ini ada namanya PSM. PSM itu gunanya itu supaya kita bisa menghemat IP kita supaya tidak ada pemborosan alamat IP kita. Nah, misalnya dalam satu jaringan tuh cuma butuh 4 host. Nah, itu kita bakal memakai teknik namanya PSM itu supaya IP-nya itu cuma bisa dipakai dibagi menjadi 4 host, itu enggak lebih, enggak kurang. Dibagi 4 host itu supaya tidak berlebihan atau pemborosan IP. Jadinya sisanya itu masih bisa dipakai ke alamat host lain. Itu supaya tidak ada pemborosan lah. Nah, di sini bagian 3 itu ada konservasi alamat IPv4. Nah, karena semakin menipisnya ruang alamat IPv4 publik, memaksimalkan penggunaan alamat host itu tersedia menjadi perhatian utama saat melakukan subnetting jaringan IPv4. Nah, alamat IPv6 itu yang lebih besar memungkinkan perencanaan dan alokasi alamat yang jauh lebih mudah daripada yang dimungkinkan oleh IPv4. Nah, menghemat alamat IPv6 bukanlah masalah. Ini salah satu tantangan utama yang beralih ke IPv6. Nah, dengan menggunakan subnetting tradisional PLCMN, beda X sama V ya. Jumlah alamat yang dialokasikan tersedia subnet. Jika semua subnet memiliki persyaratan yang sama untuk jumlah host, atau jika penghematan yang ruang alamat IPv4 bukanlah masalah, maka alamat pengukuran tetapi akan efisien. Namun biasanya dengan alamat IPv4 publik kalau itu tidak terjadi. Nah, sebagai contohnya di sini teknologi yang ditunjukkan pada gambar menunjukkan tujuan subnet. Satu untuk masing-masing dari 4 LAN dan satu untuk masing-masing dari 3 koneksi antar router dan satu untuk masing-masing 3 router. Nah, dengan menggunakan yang diberikan yaitu IP24. Nah, ini slash 24 ini dia bakal memakai host 254. Nah, itu kalau misalnya kita butuhkan dari 25 ada pemborosan itu. Jadi kita tetap memakai IP ini dengan oktet yang ketiga 20, kita bagi trafficnya ini. Kalau misalnya 4 dia slash 30, atau misalnya ada 100 berapa gitu, 120 lah, kita
memakai /25. Nah begitu. Kalau butuhnya 2 host, kita memakai ya tadi itu apa itu /30 itu, satu untuk ID networknya, satu untuk broadcastnya, 2 untuk host yang pas. Nah kedua 25 tuan rumah, artinya 25 host, ini 20 host, 2 tuan rumah. Nah ini kalau router ini dari sini tuh memakai prefixnya 30 tadi kan, butuh 2 host, 2 tuan rumah, 2 hostnya itu dipakai, sisanya masih 2, satunya dipakai ID network, satunya lagi yang lain dipakai buat broadcast ID-nya itu. Nah dengan menggunakan subnetting tradisional dengan alamat yang dipakai yaitu, nah kalau VS yang tradisional ini beda kayak VSM tadi itu. Kalau VSM kan pasti ini kita menyesuaikan dengan kebutuhannya trafficnya. Kalau kebutuhannya 100 ya kita langsung bagi 25 semuanya sama satu network yang di bagian oktet 20 ini. Nggak perlu itu kebutuhannya 4, ada yang 4, ada yang 10. Kalau kita yang tradisional itu dia ini udah bagi 25, kalau /25 atau 24 semua berarti 24 semua, 24. Nah kalau misalnya yang dibaginya itu /26 lah, maka 26 semua tuh enggak peduli mau sama enggak, kebutuhan isinya ya. Kalau yang tadi itu yaitu dibagi tadi itu apa itu namanya, kalau butuhnya 4, kalau butuhnya 2 nih, untuk 2 berarti /30. Dan 30 itu ada 4 IP, satu IP dipakai ID-nya, ID networknya, 2 IP tuan rumah, 1 IP broadcast, jadi habis pasti. Nah, ini kalau butuhnya 25 ini mungkin /27 mungkin. Nah 3 bit dapat dipinjam dari bagian host yang oktet terakhir untuk menurut 11 setiap edit itulah pada gambar meminjam 3 bit menciptakan 8 subnet dan menciptakan 5 bit host dengan 30 host yang dapat digunakan per subnet. Skema ini menciptakan subnet yang bukan dan memenuhi kebutuhan host dari LAN besar. Nah, skema dasarnya bagian tuan rumah nih oktet 3 sama oktet 4. Nah ini nih namanya yang tradisional FLMN, VLSM pakai VLSMN. Nah ini dibagi semua ya, 27 semua trafficnya, jadinya sama, nggak peduli kebutuhannya beda-beda, tapi kalau dibagi trafficnya 27 maka setiap networknya itu nyampe habis bakal dibagi 27. Nah terus meskipun bagian subnet tradisional ini menyebut kebutuhan terbesar dan bagian alamat menjadi sejumlah subnet yang memadai, kali menggunakan pemborosan alamat yang tidak pada dasar. Karena ini pemborosan seperti itu kan nggak peduli mau dikit besar, kalau dibagi trafficnya itu semua, jadinya yang nggak sama rata sih. Dan sebagai contoh, 2 alamat apa yang dibutuhkan setiap subnet untuk ketika tautan WAN, karena saya sudah punya 30 alamat yang dapat digunakan, terdapat 20 alamat yang tidak terpakai di setiap subnet tersebut. Seperti ditunjukkan pada gambar, hal ini menunjukkan 84 alamat yang tidak terpakai. Nah ini sini kebutuhannya cuma 20. Gimana tadi? Sini kebutuhannya punya 30 IP, kebutuhannya cuma 2, yang terpakai adalah 28 alamat. Nah ini pemborosan itu ya, kan nggak peduli karena trafficnya dibagi 27 semua sampai akhir. Nah lalu selain itu, hal ini membatasi pertumbuhan di masa depan dengan mengurangi jumlah total subnet yang tersedia. Penggunaan alamat yang tidak efisien itu merupakan tindakan subnetting tradisional. Nah tradisional itu yang VLSM itu pakai V ya, nggak pakai V. Pakai FF. Yang tradisional pakai F. Tradisional itu menerapkan skema subnetting tradisional yang tidak efisien dan boros. Nah sudah sepanjang yang variabel. Nah VLSM ini yang terbaru nih,
LCN. Pada semua contoh subnetting sebelumnya, subnet mas itu yang diterapkan tuh semua subnet mas itu diterapkan yang sama diterapkan tuh semua subnet. Nah, ini berarti bahwa setiap subnet itu memiliki jumlah alamat host yang tersedia yang sama seperti di investigasi gambar kiri gambar kiri 30. Nah, ini yang tradisional tadi. Nah, sebenarnya tradisional menjalankan semua dengan ukuran yang sama. Nah, itu kan berarti 27 tadi 27 semua dibagi 27 jadinya sama semua, nggak ada yang beda, kebutuhannya sama besar. Nah, itu sama jadinya kalau misalnya ini ada 30 ini cuma butuh 4, jadi ada pengurusan 26 jadi nggak kepakai. Setiap subnet dalam skema tradisional menggunakan subnet mas yang sama seperti yang ditunjukkan di sisi kanan gambar. Sisi kanan gambar. Kalau saya bukan ruang jaringan yang tidak sama dengan saya subnet mas akan berjalan seperti sehingga disebut variabel dalam VSM. Nah, ini dalam VSM itu sesuai kebutuhannya. Pasti sisa berapa itu yang kita pakai, kita bagi lagi supaya sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Kalau kebutuhannya tadi ada yang slash 27, yang 30, maka kalau 20 kita pakai slash 28. Pokoknya yang belum kepakai itu kita dibagi-bagi lagi supaya semuanya terpakai, supaya tidak terjadi kepengurusan. Nah, VSM itu hanyalah subnetting dari subnet topologi yang sama seperti yang digunakan sebelumnya di pada gambar. Apalagi kita menggunakan jaringan objeknya 320 ya, maka ini slash ini 24 ya, 24 ini ada 254 IP masih bisa dipakai menjadi 7 subnet untuk masing-masing dari 4 LAN dan 1 untuk masing-masing dari 3 koneksi. Nah, untuk A butuh 25, B20, C15, D28. Ya, routernya butuh 2 rumah. Obat ini dengan bagaimana dibagi menjadi 8 subnet yang sama dengan berapa alamat host yang dapat digunakan per subnet. Maksudnya digunakan untuk LAN dan 3 subnet dapat digunakan untuk koneksi antar router. Skema sudah tadi subnet 7 akan dibagi lagi menjadi subnet lain. Namun antar router itu hanya menggunakan 2 alamat host per subnet, 1 alamat host untuk setiap saat ini semua subnet memiliki 3 alamat host yang dapat digunakan per subnet. Untuk menghindari pemborosan 2 alamat IP per subnet, VSM dapat digunakan untuk membuat subnet yang lebih kecil untuk konferensi antar router. Nah, untuk membuat subnet yang lebih kecil untuk tautan antar router itu salah satu subnet yang dibagi dalam contoh ini subnet terakhir yaitu D24. Yang tadi ini 224 ini dibagi kecil menjadi subnet mas atau slash 30. Slash 30 ini berarti kebutuhannya cuma 4 IP, 2 tuan rumah, 1 ID network, 1 yang broadcast itu. Nah, untuk jaringan router ini kan 2 tuan rumah. Ya, 2-nya itu pasti yang enggak apa satu ya enggak dulu satu itu ID network sama broadcast, jadinya 2 itu pasti ada, jadinya 4 nih. Nah, mengapa 30 atau 30? Bahwa ketika jumlah alamat yang dibutuhkan diketahui rumus 2N-2 ini, yaitu di mana N sama dengan jumlah bit host yang dapat digunakan untuk menjadikan 2 alamat yang dapat digunakan 2 host terus tersisa di bagian host. Nah, ini 2 tadi yang dipakai ID network sama karena terdapat 5 bit host terhadap 2 yang telah dibagi masing-masing 3 bit lagi dapat dipinjam sehingga bisa 2 bit di bagian host bertemu pada sistem yang dapat dibagi sehingga bit pinjam dan tempat subnet dibutuhkan. Nah, 2 tuan rumah pokoknya hubungannya seperti itu. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana 4 subnet slash 27 telah dialokasikan ke LAN dan 3 subnet telah dialokasikan ke tautan antar router.
lebih sedikit dengan subnet dengan melakukan subnetting pada subnet 7 tautan antar router subnet 4, 5, dan 6 dapat jaringan masa mendatang serta 5 subnet tambahan yang bersatu koneksi antar router saat menggunakan PSM lalu mulai dengan memenuhi persyaratan host dari subnet besar. Jika memenuhi subnet sehingga persyaratan provider kita bagi pembagiannya itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terbesar itu rentangnya dulu seberapa, kalau kita bagi baru sisanya yang kecil-kecil itu host juga. Penugasan alamat topologi VSMM dengan menggunakan subnet VSMM tadi jaringan dan router dapat diakses dan opsi yang tidak perlu. Nah, gambar ini menunjukkan penugasan alamat jaringan dan alamat yang sudah terbuka router. Gedung A 25 tuan rumah, ID networknya bermula dari 0. Lalu gedung B bermula dari 32 ID network. Ya, ini ID networknya dari 0. Lalu bermula IP-nya rumahnya dari 1 hingga 30. Nah, 32 ini dipakai ID network yang baru. 29 30-nya yang broadcast dari gedung A-nya yang teman-teman ini. Kalau ini juga dari bermulanya ID networknya 32/27. Lalu untuk IP hostnya bermula dari 33 hingga seterusnya sampai 62. 63 nya dipakai ID broadcast itu. Pokoknya sisa 2 itu dipakai ID broadcast. Nah, dengan menggunakan skema pengamatan pengamatan 400 pertama untuk setiap subnet ditemukan ke antar mukalan router. Pada setiap subnet akan memiliki alamat ID 4 dari rentang alamat host untuk subnet tersebut dan masa yang sesuai. Nah, host akan menggunakan alamat antar mukalan tersebut yang didukung sebagai alamat gateway default. Nah, tabel tersebut menunjukkan alamat jaringan dan rentang alamat host untuk setiap jaringan. Alamat gateway default ditampilkan untuk keempat line tersebut. Nah, kedua alamat ID-nya bermula dari 0. Rentang alamat hostnya yang dipakai itu yang tuan rumahnya itu tadi dari 1 hingga 30. Nah, ini gerbang defaultnya bermulanya. Nah, 31 berarti ini kan ini langsung ke 32. 31 ini broadcast dari alamat IP yang terbuka. Kan 2 tadi, 2 itu bisa dipakai. Yang pertama itu 1 dari 1 ini ID networknya dari 0 sama broadcastnya nanti itu 31. Nah, 2 itu pasti pakai ID sama broadcast itu pasti selalu kepakai. Sisanya itu IP hostnya itu. Ini juga yang ID networknya 32 di sini sampai 62 berarti 63 nya broadcast dari gedung B. Nah, ini langsung lanjut ke 64 karena 63 itu pakai yang kedua selanjutnya yang berarti dibagi-bagi lagi dari yang terbesar terkecil. Ini traffic makin tinggi makin kecil ya hostnya. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang sebelumnya sudah dijelaskan sebelumnya itu oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya di bagian titik 9 dari modul ke-11. Nah, di sini untuk judul dari bagian ini yaitu desain software struktur. Nah, untuk subjudulnya yang pertama itu ada perencanaan alamat jaringan IPv4. Nah, sebelum memulai pembagian subnet ini,
kita harus mengembangkan skema pengamatan IPv4 untuk seluruh jaringan kita. Nah, kita tuh perlu mengetahui itu berapa banyak subnet yang dibutuhin, berapa banyak host yang dibutuhin, sama subnet tertentu atau perangkat apa aja, dan perangkat apa aja itu yang menjadi bagian dari subnetnya tersebut itu. Nah, bagian mana yang jaringan kita yang menggunakan alamat private dan mana yang menggunakan alamat publik. Serta itu ada faktor penentu lainnya. Nah, itu untuk skema pengalamatan yang baik itu memungkinkan pertumbuhan di masa mendatang. Nah, skema pengalamatan yang baik juga itu merupakan ciri khas administrator jaringan yang baik. Nah, perencanaan subnet jaringan IPv4 itu mengharuskan kita untuk memeriksa kebutuhan penggunaan jaringan suatu organisasi dan bagaimana subnet tersebut itu bakal disusun. Nah, melakukan studi kebutuhan jaringan itu adalah titik awalnya. Nah, ini berarti melihat seluruh jaringan baik intranet maupun DNC dan penentuan bagaimana setiap area akan disegmentasi. Nah, rencana pengalamatan mencakup penentuan di mana konservasi alamat diperlukan, biasanya dalam DNC, dan di mana terdapat lebih banyak fleksibilitas, biasanya di dalam intranet. Nah, jika konversi alamat diperlukan, rencana tersebut itu harus menentukan berapa banyak subnet yang dibutuhkan dan berapa banyak host per subnet. Nah, seperti yang dibahas sebelumnya itu, ini biasanya diperlukan untuk ruang alamat IPv4 publik di dalam DNC. Nah, ini kemungkinan besar itu akan mencakup penggunaan DLSM. Nah, di dalam intranet perusahaan itu konservasi alamat biasanya bukan masalah besar. Nah, hal ini sebagian besar disebabkan oleh penggunaan pengalamatan IPv4 pribadi, termasuk alamat ini 10.000 grafiknya /8 dengan lebih dari 16 juta alamat IPv4 hostnya. Nah, bagi sebagian besar organisasi, alamat IPv4 menyediakan internal atau intranet yang lebih dari cukup. Namun bagi banyak organisasi dan ISP yang lebih besar itu, bahkan ruang alamat IPv4 private itu pun tidak akan cukup besar untuk mengakomodasi kebutuhan internal mereka. Nah, ini adalah alasan lain mengapa organisasi beralih ke IPv6. Nah, untuk intranet yang mencakup alamat IPv4 private dan DMC yang menggunakan alamat IPv4 publik, perencanaan dan penugasan alamat sangatlah penting. Nah, jika diperlukan, rencana pengalamatan itu mencakup penentuan kebutuhan setiap subnet dalam hal ukuran, berapa banyak host yang akan ada per subnet. Rencana pengalamatan juga perlu mencakup bagaimana alamat hostnya akan ditetapkan, host mana yang memerlukan alamat IPv4 statis yaitu manual, dan host mana yang menggunakan DHCP atau yang dinamis untuk mendapatkan informasi pengalamatan mereka. Nah, hal ini juga itu membantu mencegah duplikasi alamat, sekaligus memungkinkan pemantauan dan pengelolaan alamat untuk alasan kinerja dan keamanan. Mengetahui kebutuhan alamat IPv4 itu, kita akan menentukan tentang alamat host yang bakal diterapkan dan membantu memastikan bahwa ada cukup alamat untuk memenuhi kebutuhan jaringan Anda. Nah, memakai DLSM tadi itu menentukan alamatnya, kalau kebutuhannya berapa, kita dari IP-nya itu bakal dibagi memakai DLSM itu. Nah, untuk bagian yang kedua ini penugasan alamat perangkat. Nah, dalam sebuah jaringan itu terdapat berbagai jenis perangkat yang memerlukan alamat. Nah, perangkat yang memerlukan alamat itu di sini ada namanya klien pengguna akhir atau end client user. Sebagian besar jaringan mengalokasikan alamat IPv4 ke perangkat klien secara dinamis, yaitu DHCP tadi itu dinamis, menggunakan dynamic host configuration protokol DHCP ini. Ini mengurangi beban pada staf pendukung jaringan dan hampir menghilangkan kesalahan input. Nah, dengan DHCP itu alamat disewakan untuk jangka waktu tertentu dan dapat digunakan kembali ketika masa sewa berakhir. Nah, ini fitur penting di jaringan yang mendukung pengguna sementara dan perangkat nirkabel. Mengubah skema subnetting berarti server DHCP perlu dikonfigurasi ulang dan klien harus memperbarui alamat IPv4 mereka. Klien IPv6 juga dapat memperoleh informasi alamat menggunakan DHCP v6 atau SERC. Nah, yang kedua itu perangkatnya server dan perangkat referral.
Perangkat ini harus memerlukan alamat IP statis yang dapat diprediksi menggunakan sistem penomoran yang konsisten untuk perangkat-perangkat ini. Nah, ini memakai IP statis. Biasanya kalau konsisten penomorannya berarti outlet 1, 2, 3 nya kalau IP4 itu harusnya sama, atau ya harus sama, ya harus sama, dan kita memakai versi tadi untuk dibagi kalau ini memakai versi ini, alamat IP-nya yang ketiga ini. Server yang dapat diakses dari internet yang ketiga. Nah, server yang perlu tersedia secara publik di internet harus memiliki alamat IP4 publik yang paling sering diakses menggunakan NAT. Nah, NAT ini ya alat untuk mentranslasikan supaya API publik itu bisa API private itu bisa dibaca sebagai API publik. Nah, di beberapa organisasi itu server internal yang tidak tersedia untuk umum harus tersedia bagi pengguna jarak jauh. Nah, kebanyakan kasus itu server yaitu diberi alamat pribadi secara internal dan pengguna diharuskan membuat koneksi dengan jaringan virtual atau VPN untuk mengakses server. Nah, ini memiliki efek yang sama seperti jika kalau kita menggunakan akses server dari host di dalam intranet. Nah, lalu yang keempat yaitu perangkat perantara. Nah, perangkat ini diberi alamat untuk manajemen jaringan, pemantauan, dan keamanan. Karena kita harus tahu cara berkomunikasi dengan perangkat perantara, perangkat tersebut itu juga memiliki alamat yang dapat diprediksi dan ditetapkan secara statis. Ya, pakai IP manual, kasih secara manual nggak di. Nah, lalu ada gateway. Nah, gateway itu router dan perangkat firewall memiliki alamat IP yang ditetapkan untuk setiap antarmuka yang berfungsi sebagai gateway untuk host di jaringan tersebut. Nah, biasanya antarmuka router menggunakan alamat terendah atau tertinggi di jaringan. Kalau terendah ya terakhir dari 1, tertinggi ya titik, yang keempatnya titik 254, yang keempatnya. Nah, saat membangun skema penerapan IP itu kemudian disarankan memiliki pola tetap tentu, karena bagaimana alamat dialokasikan ke setiap jenis perangkat. Nah, hal ini perlu memiliki administrator saat menambahkan dan menghapus perangkat konfigurasi lalu lintas IP kita menyediakan dokumentasi. Nah, itu ya kayak tadi tuh harus konsisten. Pokoknya kita harus tahulah kalau alamat ini di ruangan ini. Paling yang konsisten itu penomorannya untuk alamat. Ini untuk bagian terakhir ini mungkin cukup aja dari saya. Nah, jika kelompok kami ada salah kata atau kata yang kurang berkenan atau tidak sopan, kami minta maaf. Juga ya. Nah, untuk modul ini saya akhiri penutupan. Wassalamualaikum warahmatullahi